Dewa Medis Terkuat. Bab 367. Apakah Anda ingin balas dendam? 5 kata sederhana ini, seperti palu yang berat, menghantam hati Fang Qingshui dengan keras. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan apa yang dilihatnya adalah seorang pria tampan mengenakan jaket anti-angin hitam, tampak keren dan tampan. Ini membuat secercah harapan yang tiba-tiba muncul di mata Fang Qingshui menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Mungkin itu laki-laki yang ingin menipuku agar pulang. Siapa di dunia ini yang memiliki kualifikasi untuk melawan keluarga Lu? Sambil menggelengkan kepalanya, Fang Qingshui bersiap merangkak ke tempat lain, terlalu malas untuk peduli dengan Xiao Chen lagi. Tapi Xiao Chen berbicara lagi. Apakah kamu tidak ingin mencobanya? Fang Qingshui tertawa sinis. Coba saja. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk membiarkanku mencobanya? Jika kau ingin merayuku, katakan saja langsung. Namun, aku tidak sebodoh itu untuk membiarkan orang lain mempermainkanku. Kau bukan tandingan keluarga Lu. Aku tidak ingin membuang-buang waktu untukmu. Juga, izinkan aku mengingatkanmu bahwa kau tidak akan beruntung jika kau mendekatiku. Begitu kata-kata itu terucap, beberapa pria tinggi dan kuat dari sudut jalan berjalan menuju sisi ini. Jelas sekali mereka adalah keluarga Lu, yang dikirim untuk mengawasi Fang Qingshui. Ini juga alasan mengapa tidak ada seorang pun yang berani menghubungi Fang Qingshui dengan santai. Wah, apa yang kau lakukan? Siapa yang menyuruhmu berbicara dengannya? Xiao Chen meliriknya dengan acuh tak acuh. Saya dapat berbicara dengan siapapun yang ingin saya ajak bicara, dan tidak ada seorang pun yang berani menghentikan saya. Sialan, dia cari mati. Saudara-saudara, ayo, beri dia pelajaran. Beritahu dia kenapa bunganya berwarna merah. Mendengar perintah itu, semua orang bergegas maju. Xiao Chen tampak tenang, dan Fang Qingshui berjalan menuju tempat lain dengan wajah tanpa ekspresi. Dia tahu betul berapa harga yang harus dibayar seorang pria yang menggodanya. Jadi, dia terlalu malas untuk berpikir terlalu banyak. Akan tetapi, saat ia hendak beranjak pergi, tiba-tiba sesosok tubuh terbang kembali, menyerempetnya, dan menghantam tembok di depannya dengan keras, mematahkan semua tulang di tubuhnya. Pada saat ini, Fang Qingshui tertegun sejenak, lalu sosok kedua, sosok ketiga, dan seterusnya, semua sosok yang menyerbu ke depan semuanya terlempar kembali, tidak ada seorang pun yang selamat. Pada saat ini, pupil mata Fang Qingshui mengecil, dan dia menoleh ke belakang secara mekanis, menatap Xiao Chen dengan tak percaya, yang masih berdiri tidak jauh darinya. Ah! Ada yang mati! Ada yang mati! Lari! Orang-orang yang lewat di sekitarnya menjadi gelisah dan teriakan terdengar di mana-mana. Tetapi napas Fang Qingshui menjadi luar biasa cepat. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan menatap Xiao Chen. Kerumunan yang berlari terburu-buru itu tampaknya berasal dari dunia yang sama sekali berbeda dari mereka. Meneguk. Fang Qingshui menelan ludah, membuka matanya lebar-lebar, dan bertanya. Siapa kamu? Xiao Chen tersenyum acuh tak acuh. Kamu bisa menganggapku sebagai seseorang yang bisa merasakan penderitaanmu. Kamu juga bisa menganggapku sebagai seseorang yang bisa memenuhi keinginanmu. Fang Qingshui mengepalkan tangannya dan menggertakkan giginya. Apa yang kau butuhkan dariku? Tubuhku, atau? Dia bukan tipe wanita muda yang naif. Xiao Chen memberinya kesempatan untuk membalas dendam, dan pasti ada sesuatu yang membutuhkan pertukaran yang setara. Sayangnya, Xiao Chen tidak menanyakan apa yang diinginkannya, tetapi hanya berkata dengan acuh tak acuh. Aku tidak menginginkan apapun, aku hanya ingin kau membunuh semua kerabat keluarga Lu. Bunuh mereka satu persatu, sampai tidak ada yang tersisa. Apakah sesederhana itu? Hebat. Semudah itu. Bibir Fang Qingshui sedikit melengkung. Kalau begitu aku akan menjual hidupku padamu. Selamat. Anda telah membuat pilihan terbaik dalam hidup Anda. Xiao Chen menjentikkan jarinya dan cahaya keemasan langsung menembus alis Fang Qingshui. Kekuatan dahsyat terus mengalir dalam tubuh Fang Qingshui, menyebabkan Fang Qingshui menjerit kesakitan. Ah! Rasa sakit yang hebat membuatnya berguling di tanah. Dia dapat merasakan suatu kekuatan dahsyat yang terus mengalir melalui tubuhnya, menghancurkan tubuhnya tetapi pada saat yang sama memberikan tubuhnya kehidupan baru. Siklus ini berulang, membuat Fang Qingshui merasa tubuhnya menjadi semakin kuat. Dia meninju lantai beton dan bertahan dengan gigi terkatup. Dia tahu bahwa ini adalah pengalamannya. Selama dia bertahan, dia akan terlahir kembali. Jika dia tidak bisa bertahan, dia pasti akan mati. Tidak. Saya tidak bisa mati. Dibandingkan dengan kematian tragis orang tua dan saudara-saudaraku, aku hanya merasakan sedikit kesakitan.
Apa pentingnya? Saya akan bertahan. Saya ingin balas dendam. Ah! Raungan marah keluar dari tenggorokan Fang Qingsui, seluruh tubuhnya mulai memerah, dan uap tebal mulai muncul di sekelilingnya. Xiao Chen menyaksikan semua ini dengan ekspresi acuh tak acuh. Pada awalnya, rasa sakit yang ia tanggung sejuta kali lebih besar daripada yang dialami Fang Qingsui. Fang Qingsui hanya membersihkan esensi dan sumsumnya, sementara Xiao Chen memilih untuk menjadi dewa dalam satu langkah. Rasa sakit seperti itu, keputusasaan seperti itu, seolah seluruh jiwa tercabik hidup-hidup. Pada saat ini, warna merah cerah di tubuh Fang Qingsui berangsur-angsur menghilang, dan Xiao Chen mengangguk puas. Dia tahu bahwa Fang Qingsui telah mencapai akhir. Huho! Fang Qingsui terengah-engah dan tubuhnya gemetar. Namun ini adalah getaran kegembiraan. Karena dia dapat merasakan dengan jelas bahwa kekuatannya telah meningkat pesat. Baik penglihatannya maupun kejernihan pikirannya lebih dari 100 kali lebih baik daripada sebelumnya. Dia mengepalkan tangannya, dan sepotong batu bata keras yang pecah langsung hancur menjadi bubuk di tangannya. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Fang Qingsui sekarang merasa bahwa bahkan jika dia bertemu dengan para jagoan bela diri yang telah menghancurkan keluarganya, dia masih akan mampu bertarung. Lumayan. Kau berhasil menembus level dewa bela diri setelah pemurnian esensi dan sumsummu yang pertama. Aku tidak menyangka kau akan menjadi jenius bela diri. Fang Qingsui berlutut di depan Xiao Chen. Terima kasih, Guru, karena telah memberiku kekuatan. Sihir Xiao Chen benar-benar mengejutkan Fang Qingsui. Pada saat ini, dia benar-benar bersujud di hadapan Xiao Chen. Martabat wanita tertua dari keluarga Fang benar-benar lenyap, dan yang tertinggal hanya kekaguman dan rasa terima kasih tak terhingga terhadap Xiao Chen. Dan menyerah. Pada saat ini, bel berbunyi di kejauhan, dan beberapa mobil mendekat dengan cepat. Sepertinya ada seseorang di sini untuk mengambil sampah. Ayo, saatnya kita melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Permisi, Guru, apa yang harus kita lakukan sekarang? Membunuh demi kesenangan. Xiao Chen tersenyum tipis, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan pergi dengan tenang. 4 kata ringan itu membuat mata Fang Qingsui bersinar dengan cahaya dingin. Fang Qingsui maju selangkah dan segera menyusul. Kedua sosok itu secepat bayangan di jalanan Kyoto yang ramai, dan tidak seorang pun dapat melihat mereka dengan jelas. Bab 368. Kyoto, sebagai jantung paling makmur di negara bagian Yan, memiliki banyak keluarga dengan kekayaan ratusan miliar. Di tempat lain, satu keluarga dengan kekayaan ratusan miliar mungkin dapat menguasai suatu daerah, tetapi di Kyoto, mereka seperti semut. Keluarga Miao tentu saja merupakan salah satu makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya ini. Namun, dibandingkan dengan orang lain di Kyoto, keluarga Miao masih lebih baik. Semua ini terjadi hanya karena kepala keluarga Miao saat ini menikahi seorang istri yang baik, dan saudara perempuan istrinya menikahi putra tertua dari generasi kedua keluarga Lu di Kyoto, dan melahirkan anak tunggal dari generasi ketiga keluarga Lu, Lu Qiran. Mengandalkan identitas ini, keluarga Miao dapat dikatakan baik-baik saja di Kyoto. Bahkan tuan muda dari keluarga Miao, sepupu Lu Qiran, Miao Cuifang, sangat terkenal di kalangan tuan muda di Kyoto, tidak ada seorang pun yang berani macam-macam dengannya. Saat ini, di sebuah bar kelas atas di Kyoto, Miao Cuifang memesan kamar pribadi dan mengundang sekelompok antek dan sekelompok model cantik dengan pakaian indah. Jangan sebutkan betapa kerennya dia. Kamu menari dengan baik. Lakukan lagi dan aku akan memberimu 10.000 yuan. Miao Cuifang kaya dan murah hati, jadi dia menawarkan hadiah sebesar 10.000 RMB, yang membuat model penari itu tersenyum kegirangan dan menari lebih giat lagi. Model-model dan antek-antek lainnya maju untuk menyanjungnya. Miao Shao benar-benar pergi begitu saja, dan menghabiskan 10.000. Sungguh mengagumkan. Miao Cuifang tersenyum puas. Apa ini? Hanya 10.000 yuan, tidak cukup untuk saya gunakan sebagai tisu toilet. Benar sekali, kekuatan finansial tuan muda Miao tidak diragukan lagi. 2 hari yang lalu, gadis konyol dari keluarga Fang itu berani menolak tuan muda Miao, tetapi dalam sekejap mata, dia disamakan oleh tuan muda Lu. Sebagai perbandingan, sedikit uang bukanlah apa-apa. Miao Shao mencibir. Jangan sebut-sebut wanita jalang itu padaku. Aku akan marah jika menyebut-nyebut wanita jalang itu. Sialan, dia benar-benar menolak lamaranku di depan umum dan bahkan mengatakan bahwa aku, Miao Cuifang, tidak layak untuknya. Sialan, dia pikir dia siapa? Beraninya dia bersikap seperti orang suci yang dingin dan sombong di depan tuan muda ini. Miao Shao benar. Fang Qingsui, kau mencari masalah.
Jika dia menjadi pacarmu, itu akan menjadi berkah yang telah dipupuk keluarga Fang selama ratusan tahun. Lucunya, dia, Fang Qingshui, bahkan tidak menghargainya. Sekarang, Fang Qingshui pasti menyesalinya, kan? Keluarga Fang hancur dalam semalam. Dia pasti ingin menamparkan dirinya sendiri beberapa kali. Mengapa dia tidak memilih untuk menuruti Tuan Muda Miao? Mengapa dia malah menolak Tuan Muda Miao? Begitu dia selesai berbicara, pintu ruang pribadi itu tiba-tiba ditendang terbuka. Ledakan. Ledakan dahsyat itu membuat semua orang yang hadir menggigil hebat dan terkejut. Setelah ketakutan, yang terjadi selanjutnya adalah amarah. Miao Cuifang menendang meja kopi di depannya dan berteriak dengan marah. Sialan! Siapa bajingan buta ini yang berani menendang pintu kamar pribadiku? Keluar dari sini bersamaku. Begitu dia selesai bicara, sesosok tubuh diam-diam muncul di pintu, sungguh mengejutkan Miao Cuifang. Miao Cuifang, itu kamu. Fang Qingshui. Wajah Miao Cuifang menampakkan sedikit keterkejutan, lalu dia mencibir. Fang Qingshui, ada apa? Kamu tidak tahan lagi, jadi kamu datang untuk menyerah padaku. Fang Qingshui mendengus dingin, mengepalkan tinjunya, dan matanya yang indah dipenuhi dengan kemarahan. Dia berharap bisa memakan Miao Cuifang hidup-hidup. Miao Cuifang, aku datang ke sini hari ini untuk mengambil nyawamu. Mau nyawaku? Ahahaha. Miao Cuifang tertawa terbahak-bahak, bersandar di sofa, memeluk orang-orang di kedua sisi. Hei, kau dengar itu? Si jalan kecil ini benar-benar mengatakan dia ingin membunuhku. Apa aku tidak salah dengar? Kapan si jalan kecil ini menjadi begitu berani? Semua orang juga tertawa dan berkata, Fang Qingshui, kamu tidak tahan menerima pukulan besar dan menjadi gila, kan? Fang Qingshui, kau pikir kau siapa? Tuan Muda Miao hanya menggerakkan jarinya dengan santai, dan keluarga Fang Mo hancur dalam sekejap, dan bahkan tidak bertahan semalam pun. Sekarang, kau ingin datang untuk menyelesaikan masalah dengan Tuan Muda Miao. Apa kau punya kekuatan? Apa kau punya kualifikasi? Fang Qingshui mendengus dingin, tanpa basa-basi lagi. Dia mengambil botol bir dari meja dan menghancurkannya dengan keras ke salah satu orang yang mengejeknya. Kepala lawan memar di tempat. Dia menutupi kepalanya dan menatap orang itu dengan tidak percaya. Kamu. Setelah menggumamkan beberapa patah kata, pihak lainnya terhuyung dan jatuh dengan keras ke tanah. Melihat pemandangan ini, suasana di seluruh ruang pribadi tiba-tiba menjadi sangat aneh. Sialan! Fang Qingshui, beraninya kau menyentuh orang-orangku. Kau percaya? Aku akan membunuhmu. Miao Cuifang meraung dan mengamuk karena marah, sementara Fang Qingshui memperlihatkan ekspresi bangga di wajahnya, tidak takut sama sekali. Hari ini, bukan kamu yang akan membunuhku, tapi akulah yang akan membunuhmu. Persetan, ayo, kalian semua. Hari ini, aku akan membunuh jalan kecil ini. Mengikuti amarah dan perintah Miao Cuifang, semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung marah dan bergegas menuju Fang Qingshui secara serempak. Kalau dulu, siapapun di antara mereka pasti bisa menjepit Fang Qingshui ke tanah dan memukulinya dengan keras. Tetapi sekarang, setelah Xiao Chen membersihkan saripati dan sumsumnya, tubuh Fang Qingshui telah menjadi sekuat dewa bela diri, dan dia sama sekali tidak takut pada orang-orang biasa ini. Di matanya, kecepatan orang-orang di depannya tampak melambat, dan itu sangat lambat. Ketika orang di depan meninju Fang Qingshui juga membalas tinjunya tanpa ragu-ragu. Saat tinju mereka bertabrakan, tinju Fang Qingshui langsung menghancurkan tinju lawan menjadi kabut berdarah. Terlebih lagi, tinjunya terus bergerak maju dengan kuat dan menghancurkan dada dan tulang rusuk kedua pria itu. Bang, bang, bang. Dengan satu pukulan, ketiga sosok itu terlempar mundur secara bersamaan dan menghantam tembok di belakang mereka dengan keras. Wajah Fang Qingshui sedingin sebelumnya, tetapi matanya yang indah bersinar dengan cahaya yang memabukkan dan berapi-api. Apakah dia begitu kuat sekarang? Begitu kuatnya dia sehingga dia dapat dengan mudah melumpuhkan 2 atau 3 pria dewasa hanya dengan satu pukulan. Ya Tuhan, kekuatan ini sungguh dahsyat. Dia memandang Miao Cuifang dan kelompok antek-anteknya, sudut mulutnya sedikit terangkat, memperlihatkan senyuman yang kejam. Itu tampak sangat mengerikan di wajah cantik itu. Fang Qingshui bukan tukang daging. Namun, saat ia mengambil pisau itu, gadis kecil yang sangat polos itu harus mengubah dirinya. Bersambung.